Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil laporan mini riset kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Era Digital. Sebelum itu, perkenalkan saya Agadi Fikri Alamsyah. Saya Dini Aira. Saya Liza Anggraini. Dan saya Bonita Luna. Mini riset kami dilatar belakangi dengan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu menurut Francelia dan Putra pada tahun 2025, beliau mengatakan bahwa media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja. Selain itu dapat memudahkan komunikasi dan akses informasi. Media sosial juga menjadi wadah ekspresi diri dan pembentukan identitas digital. Nah, remaja merupakan pengguna aktif yang tumbuh bersama perkembangan teknologi. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga membawa resiko bagi kesehatan mental, seperti konten negatif, tekanan sosial atau FOMO, serta menurunkan kepercayaan diri dan mengganggu konsentrasi positif, edukasi dan dukungan emosional melalui komunitas. Kajian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk memahami secara mendalam dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital saat ini. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengkaji dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Utamanya yaitu memahami bagaimana keterlibatan remaja dalam media sosial dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka, baik secara positif maupun secara negatif. Penelitian ini akan mengidentifikasi risiko seperti kecemasan, stres, dan tekanan sosial akibat tuntutan eksistensi digital, serta mengeksplorasi potensi media sosial sebagai sarana edukasi dan dukungan emosional. Hasil yang kami harapkan yaitu dapat menjadi dasar dalam merancang strategis penggunaan media sosial yang lebih sehat, bijak, dan bermanfaat bagi remaja. Tinjauan pustaka ini kami menggunakan 5 penelitian. Penelitian yang pertama dari Putre et al. Mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial ini menyebabkan gangguan kesehatan mental remaja. Adanya konten-konten pornografi di media sosial berisiko menimbulkan kecanduan dan mempengaruhi pola pikir serta perilaku sosial remaja secara negatif. Nah, penelitian yang kedua ada dari Sri Yuhana et al. Mengungkapkan bahwa remaja ini menggunakan sosial media yang lebih dari 3 jam dalam sehari itu mengalami masalah kesehatan mental. Remaja yang jarang menggunakan media sosial biasanya memiliki kesehatan mental yang baik. Penelitian yang ketiga dari Mashyuddin mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial yang sering pada generasi Z berkaitan dengan meningkatnya kecemasan. Penggunaan media sosial mempengaruhi aktivitas dan hubungan sosial sehari-hari. Penelitian yang keempat dari Prawiro et al. Mengungkapkan bahwa media sosial yang paling sering digunakan adalah Instagram dan penggunaannya ini paling tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial ini mempengaruhi kepercayaan diri para remaja. Penelitian yang terakhir yaitu kelima dari Maulana et al. Mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial pada remaja putri dapat mengurangi konsentrasi dan membuat mereka lebih tertutup serta ketagihan dalam penggunaan media sosial. Baik, selanjutnya itu metode riset. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Iba dan Wardana pada tahun 2023 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang berfokus pada fenomena sosial budaya yang memang sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknik pengambilan data yang mendalam dan teknik analisis data kualitatif. Yang ketiga yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang mendasari topik yang sedang diteliti. Adapun waktu dan tempat penulisan untuk waktu sendiri pada tanggal 17 sampai 24 April 2025. Untuk tempatnya kita berada di Universitas Telkom Direktorat Kampus Purwokerto. Untuk teknik pengumpulan data, kita menggunakan studi literatur untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan studi literatur, yang pertama yaitu penelusuran literatur menggunakan database seperti Google Scholar, PubMed, dan masih banyak lainnya dengan kata kunci seperti pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja, dampak positif ataupun dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental remaja, dan masih banyak yang lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi dan penyaringan literatur. Kita akan memilih artikel ataupun jurnal ataupun literatur dengan rentang waktu atau rentang tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa literatur ataupun data yang kita analisis nanti memang menunjukkan kondisi terkini. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis menggunakan teknik analisis data.
Nah, adapun teknik analisis data yang kita gunakan yaitu analisis data deskriptif yang memang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data, dan kedua adalah untuk memahami fenomena sosial secara utuh. Baik, dalam mini riset kami memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Menurut Agus Iriadi tahun 2023, terdapat korelasi antara intensitas penggunaan media sosial dengan kondisi mental remaja. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Sebagai ruang untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri, media sosial dapat membentuk cara remaja memandang diri dan lingkungannya. Namun, paparan yang terus-menerus terhadap berbagai konten dan interaksi juga memengaruhi emosi, persepsi, harga diri, dan kestabilan mental. Yang kedua, ada dampak negatif media sosial terhadap kesehatan remaja. Menurut Agus Iriadi tahun 2023, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Antara lain, dampak negatifnya yaitu munculnya perbandingan sosial yang dapat menurunkan harga diri, cyberbullying yang dapat menimbulkan stres, trauma, dan isolasi sosial, fenomena fear of missing out yang membuat kecemasan dan tekanan sosial, dan kecanduan media sosial yang dapat membuat gangguan tidur, menurunnya fokus dan produktivitas belajar. Yang ketiga, ada dampak positif media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Fauzi menyebutkan bahwa media sosial memungkinkan remaja untuk saling berbagi pengalaman dan memperoleh validasi emosional dari teman sebaya yang berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri. Media sosial dapat membantu orang lebih percaya diri, lebih baik berkomunikasi, dan dapat memberikan ruang untuk aktualisasi diri selama penggunaannya diarahkan pada aktivitas yang membangun dan positif dan jika digunakan secara sehat. Yang keempat, ada strategi-strategi penggunaan media sosial yang sehat bagi remaja. Antara lain, meningkatkan literasi digital untuk memahami etika dan privasi online. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan untuk menghindari kecanduan dan kelelahan digital. Yang ketiga, mendorong konten yang positif dan produktif. Yang keempat, membuat komunikasi terbuka antara remaja, orang tua, dan guru. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran dan pengembangan diri. Untuk menjaga kesehatan mental, remaja perlu dibekali literasi digital, dibimbing dalam mengatur waktu penggunaan, dan diarahkan pada konten yang bermanfaat. Pendampingan dari orang tua dan guru penting agar media sosial menjadi sarana pengembangan diri dan bukan sebagai sumber tekanan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial memang sangat berpengaruh penting terhadap kesehatan mental remaja karena dapat menimbulkan berbagai perubahan emosional seperti kecemasan, stres, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua, media sosial memberikan dampak negatif seperti cyberbullying dan konten-konten pornografi. Tidak hanya dampak negatif, adapun dampak positif yaitu sebagai sarana ekspresi diri dan akses informasi dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, memang diperlukan suatu strategi yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan media sosial untuk kesehatan mental remaja, yaitu seperti edukasi literasi digital, pembatasan waktu penggunaan, dan pemantauan dari orang tua. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil laporan mini riset kami. Kurangnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.